Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdan Abdullah Sigap. Saya berasal dari Penjas 2B NPM 19219178. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa yang sudah saya buat dalam penugasan makalah, yaitu tentang proses belajar gerak dan kondisi belajar gerak. Yang pertama ada proses belajar gerak. Proses belajar gerak ada beberapa bagian, yaitu yang diantaranya pengertian proses belajar gerak. Proses belajar yang bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan berlangsung dalam 3 tahapan atau 3 fase. Di sini pengertian belajar gerak yaitu bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan yang berlangsung dalam 3 tahap fase. Yang pertama yaitu ada fase kognitif. Fase kognitif yaitu merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. Di sini pelajar berusaha untuk memahami bentuk gerak yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukan berulang-ulang. Jadi fase kognitif ini yaitu awal mula belajar gerak keterampilan. Si pelajar berusaha untuk mengulangi beberapa gerakan yang dipelajari, yaitu untuk memperlancaran keterampilan. Dan pada fase ini juga aktivitas kognitif atau aktivitas berpikir masih menonjol. Yang kedua ada fase asosiatif. Fase asosiatif yaitu merupakan fase kedua dalam belajar gerak, yang membatasi antara fase kognitif dan fase asosiatif adalah dalam hal rangkaian gerak yang bisa dilakukan oleh pelajar. Pada fase asosiatif, pelajar sudah sampai pada taraf berangkai bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Jadi di fase asosiatif ini pelajar sudah mulai step by step, yaitu melangkah untuk menjadikan sebuah gerakan secara keseluruhan. Kurang lebih seperti itu. Yang ketiga ada fase otonom. Fase otonom merupakan fase akhir dalam pelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini, pelajar mencapai tingkat penguasaan gerak yang paling tertinggi. Jadi di fase otonom ini, pelajar mampu menguasai segalanya dari mulai yang pertama fase kognitif, yang kedua fase asosiatif, dan yang ketiga ada fase otonom. Jadi pelajar itu sudah menguasai 3 fase tersebut, yaitu untuk memperlancar keterampilan gerak. Gerakan yang otomatis adalah gerakan yang biasa dilakukan seperti yang biasa dilakukan secara otomatis. Gerakan yang bisa dilanjutkan seperti yang dihendakkan walaupun ia tidak memikirkan unsur-unsur bentuk gerakan yang ingin dilakukan itu. Yang kedua ada kondisi belajar gerak. Pengertian kondisi belajar gerak. Kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah yang pencapaian tujuan. Keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan yang perlu ada pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar yang berpengaruh atau yang kenakan pada diri pelajar. Jadi kondisi belajar ini, pengertian belajar ini suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Ada beberapa bagian dalam kondisi belajar gerak, yaitu yang pertama ada kondisi internal. Kondisi internal adalah keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar berlangsung. Selama proses belajar gerak, pelajar perlu yang pertama ada berusaha mengingat bentuk bagian-bagian gerak
yang dipelajari. Yang kedua, ada berusaha mengingat urutan rangkaian dan bagian-bagian gerakan. Yang selanjutnya ada kondisi eksternal. Kondisi eksternal di sini dalam belajar gerak adalah keadaan luar diri pelajar yang mempengaruhi proses belajarnya. Kondisi internal yang utama dalam belajar gerak adalah bentuk stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih. Stimulus tersebut yaitu yang pertama ada pemberian pelajar gerak. Pemberian penjelasan mengenai gerakan atau disebut juga sajian instruksi seperti itu. Yang kedua ada pembagian contoh gerakan. Jadi si pelajar ini diberi dulu contoh oleh yang mengajarkan. Pemberian contoh gerak akan memberikan gambaran yang nyata dan jelas bagi si pelajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.